Halo semua kawan-kawan investor. Kali ini saya membuat segmen baru yaitu segmen belajar saham ya. Pada kesempatan kali ini pada segmen belajar saham saya akan bertanya kepada chat.openai.com. Pertanyaannya yang akan saya tanya adalah terkait dengan cara-cara analisa dalam memilih sebuah saham di Bursa Efek Indonesia ya. Oke, saya mulai. Pertama, saya bertanya, saya sapa dulu nih si chat OpenAI ini ya. Kemudian saya tanya, apakah kamu tahu apa itu price to earning ratio? Itu pertanyaan saya. Dijawablah sama chat OpenAI. Ya, saya tahu apa itu price to earning ratio. Price to earning ratio adalah salah satu rasio yang digunakan dalam analisis keuangan untuk menilai valuasi sebuah perusahaan atau saham tertentu. Rasio ini menghitung perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba per saham. Jadi membandingkan antara harga sahamnya dibandingkan dengan laba, berarti ya. Berarti harga saham saat itu dibandingkan dengan laba saat itu gitu berarti ya. Formulanya adalah PE ratio sama dengan harga saham dibandingkan laba per saham. Nah, maksudnya apa ya? Kita lanjut ya. Contoh perhitungan PE ratio. Jika harga saham suatu perusahaan adalah 50 per saham dan laba per sahamnya adalah 5, maka PE rasionya akan menjadi 50 dibagi 5. Oh, berarti kita harus nyari laba per saham dulu ya. Laba per saham itu apa? Nanti kita tanyakan ya. Berarti kita harus tahu laba per saham dulu dong sebenarnya ya. Oke. Pertanyaan tentang laba per saham saya akan bahas di video berikutnya ya. PE ratio memberikan gambaran seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap dolar laba yang dihasilkan perusahaan. Rasio ini juga dapat membantu para investor dalam membandingkan valuasi antara berbagai saham atau perusahaan dalam industri yang sama. Sebuah PE ratio yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin sedang dihargai terlalu tinggi atau laba perusahaan tumbuh pesat. Oh, itu ya. Di sisi lain, PE ratio yang rendah bisa menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin sedang undervalued atau laba perusahaan menurun. Nah, jadi bisa dua ya. Bisa benar undervalue atau labanya yang menurun. Jadi harus kita cek dulu. Oke, kawan-kawan investor. Namun perlu diingat bahwa PE ratio sebaiknya tidak menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, ini investasi secara umum ya. Analisis lebih mendalam termasuk mempertimbangkan prospek pertumbuhan perusahaan dan kondisi pasar secara keseluruhan perlu dilakukan untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana. Saya lanjut ini ya. Pertanyaan berikutnya ke chat OpenAI ya. Faktor apa yang mempengaruhi price to earning ratio ya? Price to earning ratio. Itu saya tanya ya. Supaya kita nggak gini ya, supaya kita bisa menentukan dan membaca laporan keuangan kita bisa tahu ya. Dijawab nih sama ini ya, sama chat OpenAI. Pertanyaan saya tadi, faktor apa yang mempengaruhi price to earning ratio? Dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan kinerja perusahaan dan sentimen pasar terhadap saham tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi PE ratio ya. Yang pertama, pertumbuhan laba perusahaan. Nah, jadi laba udah jelas ya. Rasio cenderung lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba yang kuat. Jika laba perusahaan diperkirakan akan meningkat di masa depan, investor mungkin bersedia membayar premi lebih tinggi untuk saham tersebut ya. Yang kedua adalah stabilitas dan kualitas laba. Perusahaan dengan laba yang stabil dan kualitas yang baik cenderung memiliki PE ratio yang lebih tinggi. Laba yang konsisten memberikan rasa aman bagi investor, sehingga saham perusahaan tersebut lebih diminati. Yang ketiga, prospek pertumbuhan industri. Oh, ini juga ngaruh ya. PE ratio dapat dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan industri tempat perusahaan beroperasi. Jika industri tersebut dianggap memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, PE ratio perusahaan dalam industri tersebut cenderung lebih tinggi. Oh, kayak kemarin ya, PE-nya perusahaan teknologi tinggi-tinggi banget ya. Karena dianggap
memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat, siklus bisnis. Siklus bisnis juga dapat mempengaruhi PE ratio. Saat pasar sedang tumbuh, PE ratio umumnya akan meningkat. Oh gitu ya, oke. Yang kelima, dividen. Perusahaan yang membayar dividen yang tinggi cenderung memiliki PE ratio yang lebih rendah. Oh, oke. Yang keenam, sentimen pasar. Emosi dan persepsi investor terhadap suatu saham atau pasar secara keseluruhan juga dapat mempengaruhi PE ratio. Sentimen pasar jelas ya berarti ya. Sentimen pasar ya jelas saja ya. Retail itu atau fund manager big fund itu sangat mempengaruhi ya kawan-kawan investor ya. Kemudian kondisi ekonomi dan suku bunga. Ya jelas ya karena mempengaruhi ke laba. Yang kedelapan, kebijakan perusahaan ya. Keputusan manajemen perusahaan seperti kebijakan pengelolaan laba. Oke. Kaitannya lagi-lagi ke laba ya. Perlu diingat bahwa PE ratio hanyalah salah satu indikator valuasi ya kawan-kawan investor ya. Jadi ada banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan sebelum membeli sebuah saham. Namun guru saya mengatakan, Pak Lo Keng Hong, itu dia hanya menggunakan dua, PE ratio dan PBV ya. Maksudnya bukan dua itu aja, maksudnya di dalam PBV itu ada apa, di dalam PE itu ada apa, itu yang beliau gunakan ya. Di dalam PE kan ada laba, jadi beliau memperhatikan juga laba. Kemudian untuk price to book value untuk memperhitungkan aset perusahaan juga ya. Oke, demikian segmen kali ini tentang belajar saham. Semoga video ini bermanfaat. Saya ingatkan lagi kawan-kawan retail, jangan percaya kepada influencer selain dari orang-orang yang benar-benar kaya dari saham ya. Percaya hanya orang-orang yang benar-benar kaya dari saham. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Semoga semua sehat, bahagia dan kaya raya, dan salam cuan.